Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa makulana tadiya laula naznallah laqad jatur seluruh bina bil haqqo wa nudu atil kumul jannatul semua bima kuntum tamalun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'da. Selamat pagi semua, salam sejahtera buat kita semua. Semoga Allah tetap mencurahkan rahmatnya kepada kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 dengan mata kuliah pengembangan sosial emosional akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul evaluasi pengembangan sosial emosional pada anak usia dini yang beranggotakan Hilda Fadila Mediani 1182.1025, saya Izal Wina Rasyada 1182.1030, dan Milini Abidin 1182.1036. Evaluasi berasal dari kata evaluation yang berasal dari kata bahasa Inggris, kemudian diserap menjadi bahasa Indonesia dan menjadi kata evaluasi. Tujuan mempertahankan kata aslinya dengan sedikit penyesuaian lafal Indonesia. Dalam Oxford Advanced Learning Dictionary of Student English disebut bahwa evaluasi adalah to find out, decide the amount of value, yang berarti suatu upaya untuk menentukan nilai atau jumlah. Menurut para ahli, yang pertama berasal dari Lin and Gronden. Evaluasi merupakan proses yang sistematis untuk pengumpulan, penganalisian, dan penafsiran data informasi demi menentukan keseluruhan. Evaluasi merupakan suatu proses memberikan pertimbangan mengenai nilai dan arti suatu yang dipertimbangkan. Sesuatu itu dapat berupa orang, benda, keadaan, kegiatan, dan lain sebagainya. Perkembangan sosial merupakan proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi, meleburkan diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi dan kerja sama, sedangkan makna emosi menurut Sukamadinata yaitu sebagai perpaduan dari beberapa perasaan yang mempunyai intensitas yang relatif tinggi dan menimbulkan suatu gejolak suasana batin. Dari beberapa pengertian di atas dapat dikatakan bahwa evaluasi merupakan suatu proses sistematis memilih, mengumpulkan, dan menafsirkan data untuk membuat keputusan serta penyusunan program selanjutnya berdasarkan pencapaian tujuan pembelajaran. Selanjutnya saya akan membahas tentang prinsip-prinsip pengembangan sosial emosional anak usia dini. Selanjutnya itu prinsip-prinsip evaluasi pengembangan sosial emosional pada anak usia dini. Yang pertama itu berpusat pada anak, yang kedua berkesinambungan, yang ketiga menyeluruh, yang keempat lebih memperhatikan proses, yang kelima berorientasi pada tujuan, yang selanjutnya itu objektif dan alamiah, yang keenam mendidik, yang tujuh konsisten dan jujur, dan delapan kebermaknaan, dan kesembilan yaitu kesesuaian. Adapun prinsipnya itu satu, berpusat pada anak. Penilaian yang dilakukan hendaknya berpusat pada semua aktivitas yang dilakukan oleh anak. Penilaian ini bertugas melakukan pengamatan terhadap semua aktivitas yang dilakukan oleh anak saat anak melakukan apa saja, di mana saja, tanpa harus menunggu waktu yang telah ditentukan. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai teknik evaluasi pengembangan sosial emosional anak usia dini. Adapun beberapa jenis teknik yang sering digunakan oleh pendidik PAUD diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, observasi. Observasi ini merupakan suatu teknik yang digunakan oleh pendidik untuk mengevaluasi perkembangan sosial dan emosional anak usia dini dengan cara mengamati perilaku anak. Nah, jadi dalam observasi ini dilakukan fokusnya itu dengan mengamati tingkah laku anak. Adapun observasi itu bisa dilakukan pada berbagai tingkah laku anak, baik ketika anak itu bermain, belajar, istirahat, ataupun ketika anak itu sedang melakukan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah. Nah, jadi dalam hal ini observasi ini dapat dilakukan dari awal pembelajaran sampai akhir. Jadi selama pembelajaran itu berlangsung, observasi ini dapat dilakukan. Adapun selain itu, perilaku yang diamati juga merupakan perilaku yang ditampilkan oleh anak itu ketika melakukan suatu kegiatan, atau bisa juga
perilaku yang ditampilkan oleh anak itu sebagai hasil dari suatu kegiatan. Nah, dalam sebuah observasi, agar pelaksanaannya itu terarah, maka dibutuhkan pedoman observasi. Dalam hal ini biasanya disediakan terlebih dahulu instrumen-instrumen yang akan digunakan ketika pelaksanaan observasi agar dapat terarah dan tujuan dari observasi itu sendiri tercapai dengan baik. Untuk selanjutnya yaitu catatan anekdot. Pada dasarnya, catatan anekdot ini merupakan bagian dari teknik observasi itu sendiri. Namun, catatan anekdot ini lebih memfokuskan kepada kegiatan catatan mengenai sikap ataupun perilaku anak usia dini yang terjadi secara insidental atau tiba-tiba. Jadi dilakukan catatan anekdot ini merupakan catatan khusus di mana ketika ada perilaku anak yang khusus itu terjadi maka dicatat oleh pendidik. Catatan anekdot dibuat oleh pendidik mendeskripsikan suatu yang terjadi secara faktual atau sesuai apa yang dilihat dan didengar dengan cara objektif atau tanpa dibuat-buat, jadi secara alamiah saja, yang mengungkapkan kapan, di mana, dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Nah, jadi diulang kembali, catatan anekdot ini merupakan proses mengumpulkan informasi dengan mencatat suatu peristiwa atau kejadian yang berarti, penting, bermakna dalam catatan tertentu. Nah, jadi ketika dalam proses pembelajaran ada suatu tingkah laku yang muncul dan itu luar biasa atau di luar dari kebiasaan atau khusus ataupun istimewa, maka itu dapat dicatat menjadi suatu catatan tertentu yang dinamakan catatan anekdot. Untuk selanjutnya yang ketiga yaitu daftar checklist. Daftar checklist ini merupakan cara yang cepat dan mudah untuk mengukur keberadaan tingkah laku khusus pada anak. Nah, daftar checklist juga dapat dipergunakan sebagai suatu cara untuk mendokumentasikan kejadian penting tertentu sehubungan dengan perkembangan anak atau sebuah tujuan atau sasaran instruksional. Jadi daftar checklist ini sangat berguna bagi guru yang ingin mengetahui berapa kali dalam seminggu misalnya si A memukul temannya, atau berapa kali si B menangis, atau berapa kali si C meminta pertolongan guru. Nah, jadi ketika anak itu melakukan suatu tingkah laku yang berulang, itu bisa dicatat menggunakan daftar checklist untuk mengetahui seberapa sering peserta didik itu melakukan hal-hal atau kebiasaan tersebut. Untuk selanjutnya yaitu keempat, analisis gambar anak. Dalam mengevaluasi gambar anak, guru dapat melakukannya dengan cara mengumpulkan gambar-gambar anak yang pernah dibuat dan melihat perkembangannya dari hari ke hari. Selain dari mengevaluasi gambar itu, juga dapat dengan cara meminta anak tersebut untuk membuat suatu gambar tertentu, misalnya menggambar tentang keluarga. Nah, kemudian guru itu meminta untuk menceritakan gambar tersebut, karena karya dari sebuah anak itu suatu gambar yang memberikan makna pada guru tentang kemampuan perkembangan motorik halus anak dan daya tangkap anak serta perkembangannya. Nah, dalam gambar tersebut guru dapat mengetahui bagaimana anak terhadap keluarganya, bagaimana anak mengetahui hubungan anggota keluarga satu sama lain, bagaimana anak menggunakan ruang dan kesadarannya secara detail. Nah, selain itu, dalam gambar juga guru dapat menganalisis permasalahan-permasalahan sosial emosional yang timbul pada diri anak tersebut. Misalnya, contohnya, ketika anak yang memiliki keberanian atau kepercayaan diri yang kurang atau rendah, ketika menggambar, objek yang dia gambar akan berukuran kecil-kecil dibandingkan dengan kertas yang disediakan. Kemudian ketika menggambar, dia akan menutupi gambarnya karena malu untuk dilihat oleh orang lain atau ragu-ragu ketika menggambar. Sementara anak yang sangat percaya diri dan yakin dengan kemampuannya akan memenuhi
kertas dengan gambarannya yang berukuran besar, atau kertas yang disediakan itu akan terisi dengan penuh, berwarna-warni, tidak ada keraguan untuk mencoret-coret gambarnya. Selain itu, dalam pemilihan warna pun mencerminkan kondisi psikolog anak. Misalnya anak yang tertekan ataupun memiliki masalah emosional biasanya senang menggunakan warna-warna yang gelap seperti hitam, coklat, dan lain sebagainya. Selanjutnya, yang kelima dan yang terakhir yaitu percakapan atau wawancara dengan anak. Menurut Padmonodewo 1998 mengatakan bahwa percakapan adalah metode penilaian yang dilakukan melalui bercakap-cakap atau wawancara antara anak dengan guru, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, dalam hal ini percakapan yang dilakukan yaitu berkaitan dengan sosial emosional, bisa dengan memulai obrolan, menanyakan bagaimana kabar keluarganya di rumah, terus menanyakan apa saja yang sering dilakukan di rumah bersama keluarga, bagaimana perasaan anak didik itu ketika di sekolah ataupun di rumah, dan lain-lainnya berkaitan dengan keseharian anak didik itu di rumah bersama keluarga, atau apa yang sering dilakukan bersama keluarga dan lingkungan di sekitarnya. Mungkin hanya itu pembahasan atau penjabaran dari materi mengenai teknik evaluasi yang ada di pendidikan anak usia dini. Terima kasih. Selanjutnya yaitu tentang prosedur evaluasi pengembangan sosial emosional anak usia dini. Prosedur yang dimaksud adalah langkah-langkah pokok yang harus ditempuh dalam kegiatan evaluasi. Dalam literatur evaluasi banyak dijumpai prosedur evaluasi sesuai dengan pandangannya masing-masing. Namun sekalipun ada perbedaan langkah, bukanlah suatu yang prinsip karena prosedur intinya hampir sama. Prosedur pengembangan evaluasi pembelajaran terdiri atas yang pertama, yaitu perencanaan evaluasi yang meliputi analisis kebutuhan, merumuskan tujuan evaluasi, menyusun kisi-kisi, mengembangkan draft instrumen, uji coba dan analisis, merevisi dan menyusun instrumen final. Dalam perencanaan evaluasi, semua yang akan dilaksanakan dalam evaluasi direncanakan sebaik mungkin agar tujuan evaluasi tercapai dengan baik. Tujuan pelaksanaan evaluasi adalah untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai keseluruhan aspek kepribadian dan prestasi belajar peserta didik yang meliputi data pribadi atau personal, kesehatan, prestasi belajar, sikap, bakat, persoalan penyesuaian, minat, rencana masa depan, dan yang terakhir yaitu data tentang latar belakang keluarga peserta didik. Yang kedua yaitu pelaksanaan evaluasi dan monitoring. Adapun kegiatan monitoring dilakukan untuk melihat apakah pelaksanaan evaluasi pembelajaran telah sesuai dengan perencanaan evaluasi yang telah ditetapkan atau belum. Tujuannya adalah untuk mencegah hal-hal yang negatif dan meningkatkan efisiensi pelaksanaan evaluasi. Yang ketiga yaitu pengolahan data dan analisis. Pengolahan data di sini yaitu mengubah data yang sudah dikumpulkan menjadi sebuah sajian data yang menarik dan bermakna. Adapun data hasil evaluasi biasanya berbentuk kualitatif, ada juga yang berbentuk kuantitatif. Yang keempat yaitu pelaporan hasil evaluasi. Pelaporan penilaian merupakan kegiatan untuk menjelaskan hasil penilaian guru terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak yang meliputi pembentukan perilaku dan kemampuan dasar. Adapun tujuan pelaporan adalah memberikan penjelasan kepada orang tua dan pihak lain yang memerlukan informasi tentang pertumbuhan dan perkembangan serta hasil yang dicapai oleh anak selama mereka berada di lembaga PAUD. Di samping itu, baik buruknya evaluasi ada di tangan evaluator. Dalam hal ini, evaluator yang dimaksud yaitu guru yang melaksanakan proses pembelajaran, di mana guru juga harus bertanggung jawab dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran. Tanggung jawab tersebut dapat ditunjukkan dalam melaksanakan prosedur evaluasi yang baik, dapat dipertanggungjawabkan juga, dan bermakna lagi bagi semua pihak.
Penilaian merupakan kegiatan untuk menjelaskan hasil penilaian guru terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak yang meliputi pembentukan perilaku dan kemampuan dasar. Adapun tujuan pelaporan adalah memberikan penjelasan kepada orang tua dan pihak lain yang memerlukan informasi tentang pertumbuhan dan perkembangan serta hasil yang dicapai oleh anak selama mereka berada di lembaga PAUD. Di samping itu, baik buruknya evaluasi ada di tangan evaluator. Dalam hal ini, evaluator yang dimaksud yaitu guru yang melaksanakan proses pembelajaran, di mana guru juga harus bertanggung jawab dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran. Tanggung jawab tersebut dapat ditunjukkan dalam melaksanakan prosedur evaluasi yang baik, dapat dipertanggungjawabkan juga, dan bermakna lagi bagi semua pihak.